Setiap orang tua pasti menginginkan buah hatinya menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada orang tua, bangsa dan negara, serta memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu hal yang wajib diajarkan kepada anak adalah pendidikan Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa Golden Age atau masa emas pada anak di awal kehidupannya yaitu usia 0 sampai 5 tahun. Fase ini perlu diperhatikan para orang tua. Karena pada fase ini pertumbuhan anak berkembang dengan pesat. Karena itu sangat penting untuk mengajarkan pendidikan Al-Quran sejak dini pada anak, khususnya pada masa Golden Age tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam tentunya menjadi pedoman hidup bagi setiap insan muslim. Agar terciptanya generasi Islam yang Qur'ani harus ditanamkan sejak dini seperti metode umum yaitu membaca, menghafal, dan menuliskan. Pemirsa, Jejak Islam kali ini hadir di Kabupaten Parigi Motong dan kita akan menelusuri tempat-tempat pendidikan agama, khususnya tempat pengajian anak. Ikuti terus Jejak Islam bersama saya. Penanaman ajaran agama Islam kepada anak-anak harus dilakukan sejak dini agar anak dapat tumbuh sebagai pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain mengajarkan anak mengenai nilai-nilai Islam dalam lingkup keluarga, para orang tua juga dapat mendaftarkan anak-anak untuk menimba ilmu di Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA. Taman Pendidikan Al-Quran merupakan sebuah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non-formal agama Islam. Tujuan Taman Pendidikan Al-Quran ini untuk mengajarkan ilmu Al-Quran kepada anak-anak sejak usia dini. Taman Pendidikan Al-Quran, TPA, kini telah banyak terbentuk di lingkungan masyarakat, baik di lingkungan perkotaan maupun di daerah pedesaan. Salah satu TPA yang ada di daerah Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah adalah TPA An-Nasir yang berada di Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. TPA An-Nasir ini telah berdiri sejak tahun 2001 atau kurang lebih 22 tahun yang lalu. TPA An-Nasir ini merupakan bagian dari program Generus, Generasi Penerus Lembaga Dakwah Islam Indonesia, LDII. Pembinaan dari program Generus ini meliputi usia PAUD 5-6 tahun, cabai rawit usia sekolah dasar, pra-remaja usia SMP, remaja usia SMA, dan pranikah usia mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada TPA An-Nasir ini, umumnya anak-anak berusia PAUD, sekolah dasar dan SMP. Mereka selain diajarkan membaca Al-Quran, juga diajarkan menulis dan menghafal Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru syawa'un 'alaihim a anzartahum am lam yunzirhum la yu'minun. Hatamallahu ala qulubihim wa ala syam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Sadaqallahul azim. Pada TPA An-Nasir ini, anak-anak juga diajarkan bagaimana gerakan-gerakan atau tata cara wudhu serta sholat sehingga anak-anak dapat melaksanakan wudhu serta sholat dengan baik dan benar. TPA An-Nasir ini sudah terbentuk dari tahun 2001. 22 tahun yang lalu. Sudah banyak anak-anak yang dididik di sini dan menjadi tenaga pendidik lanjutan. Wih, luar biasa. Berarti selain belajar, sudah tamat, dan mereka juga lanjut untuk mengajar. Iya. Ustadz, kalau untuk klasifikasi umur yang ada di TPA An-Nasir sekarang? Untuk klasifikasi umur, kurikulum PPG, penggerak pembinaan generasi ini dari usia PAUD yang TK, terus ada jenjangnya kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 1 sampai kelas 3 itu satu kelas, terus dilanjut lagi 4, 5, satu kelas 6 udah kelas lagi. Itu untuk pengajian cabai rawit yang seperti sekarang ini. Berarti ada program-programnya, Ustadz, ya? Iya, ada program-program. Nah, apa saja itu, Ustadz? Nah, di sini programnya yang pertama membaca, terus di sini juga ada tahfidzul Quran. Tahfidzul Quran. Tahfidzul Quran, nah, itu kita mulai dari juz 30 yang surah-surah mufassal yang pendek-pendek dulu. Jadi yang pendek-pendek dulu agar anak-anak muda memahami untuk menerima, untuk menghafal. Setelah itu ada juga materi yaitu pegon. Apa itu? Nah, pegon itu kita menulis Arab. Menulis Arab tapi bahasanya bahasa Indonesia. Oh. Contoh saya menulis ini Budi. Nah, ini Budi ditulis ke huruf Arab. Ya, seperti itu pegon. Harapannya, Ustadz, kedepannya untuk anak-anak yang sedang dalam proses belajar di sini, dan juga harapan untuk TPA-nya ke depan untuk bagaimana, Ustaz? Harapan kami sebagai tenaga pendidik yaitu supaya anak-anak yang ada di TPA ini menjadi mubaligot yang alim, faqih, berakhlakul karimah, dewasa, mandiri dan cerdas. Cerdas berguna untuk bangsa dan negara. Pada TPA An-Nasir ini, anak-anak juga diajarkan mengenai materi keilmuan seperti dasar-dasar akidah, rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Selain itu juga diajarkan mengenai akhlakul karimah, seperti mengenal sifat jujur, amanah, mengenal kewajiban berbuat baik kepada orang tua, dan berbagai pelajaran dan pendidikan akhlakul karimah lainnya. Pembelajaran di TPA An-Nasir ini hanya berlangsung 1-2 jam setiap satu kali pertemuan. Biasanya pendidikan Al-Quran untuk itu tentunya dibutuhkan adanya peran dan partisipasi orang tua untuk memberikan pembelajaran atau pendidikan Al-Quran ini di rumah. Program Taman Pendidikan Al-Quran di Lembaga Dakwah Islam Indonesia, LDII, merupakan program prioritas. Program TPA ini sangat baik untuk pembelajaran anak usia dini. Program ini harus menjadi perhatian para orang tua.
program pengajian anak di LDII adalah program prioritas. Dikatakan prioritas karena dari awal pendidikan dari usia dini ini adalah menjadi suatu waktu yang baik di mana anak masih dalam pemikiran yang masih murni, sehingga di dalam program pembelajaran di LDI ini memang ini sangat diutamakan dengan sabda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi seorang Islam. Sehingga program pembelajaran di LDI berkaitan dengan pendidikan itu diseimbangkan pendidikan dengan agama. Insya Allah dengan agama yang diawali dari usia dini, kemudian diimbangi dengan pendidikan, sehingga insya Allah ke depan untuk bangsa Indonesia ini tidak kekurangan kader-kader bangsa untuk menjaga NKRI berdasarkan Pancasila, berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati. Ini yang selalu ditanamkan kepada kader-kader anak-anak kita sebagai kader generasi penerus bangsa. Selain TPA An-Nasir, juga ada TPA Lisanul Arab Parigi yang berada di Kelurahan Kampal, Kota Parigi. TPA ini sudah terbentuk sejak tahun 2012. Saat ini anak didik TPA Lisanul Arab berjumlah kurang lebih 70 anak yang berusia di antara 4 sampai 14 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Pada TPA Lisanul Arab ini, selain membaca, anak-anak juga diajarkan menghafal dan menulis Al-Quran. Kita itu memulai taman pengajian anak-anak Lisanul Arab dari tahun 2012. Namun memperoleh izin operasional itu nanti pada tahun 2021. Kalau kita sendiri kurikulumnya itu sebenarnya yang paling utama adalah membaca. Kita harus ajarkan mereka cara membaca yang benar, tajwidnya yang benar. Di samping itu juga ada program menghafal. Kita minimal anak-anak itu bisa menghafal juz 30, tapi alhamdulillah saat ini ada yang lebih targetnya. Kita targetkan hanya 1 juz 30, tapi ada yang sudah masuk surah Al-Baqarah. Masya Allah. Kalau untuk menulis benar? Untuk menulis alhamdulillah juga ada program menulisnya, karena ada pelajaran fikihnya di situ, ada hadis dan pelajaran-pelajaran tambahan lainnya.
Nah, Ibu sudah masuk di metode. Kalau metode ini, Bu, bagaimana metode belajar atau metode mengajar di yayasan ini, di Iya. TPA ini? Seperti Bapak lihat ini seperti ini kita bagi kelompok. Jadi 70 siswa, 70 santri ditangani oleh 8 tenaga pengajar. Gitu. Jadi satu tenaga pengajar itu dia menangani maksimal sebenarnya 15, tapi kita minimalis jadi 10 orang per guru. Untuk klasifikasi umur di dalam satu kelompok itu apakah dicampur atau dibagi, Bunda? Kita bagi sesuai golongan dia ngajinya itu dari Iqro 1. Jadi kalau yang Iqro 1, Iqro 1. Jadi kalau Gitu. Iqro Yang 1, Quran, yang Iqro. Bunda selama berdiri nih TPA Lisanul Arab, kendala atau tantangan apa yang sering dihadapi untuk anak-anak yang kadang-kadang kita lihat agak rewel atau banyak bermain, bagaimana menghadapi itu? Iya, tentu sebagai seorang guru kita harus butuh kesabaran, ekstra sabar. Karena anak-anak kadang kita lagi fokus ngajar yang satu, yang lain sudah lari. Makanya kita minimalis, setidaknya satu guru itu hanya pegang 10 orang supaya lebih maksimal cara mengajarnya. Kalau untuk harapan, Bunda, untuk anak-anak siswa yang sampai hari ini sudah bersama dengan TPA Lisanul Arab dan juga untuk TPA sendiri, apa harapannya, Bunda? Kita berharap mudah-mudahan ke depan TPA Lisanul Arab ini bisa berkembang dengan baik, terus bisa mencetak generasi Qurani yang anak-anak yang soleh, berakhlak, dan cerdas. Keberadaan TPA Lisanul Arab berawal dari adanya keprihatinan melihat masih banyak anak-anak umat muslim yang masih minim dan kurang, bahkan ada yang tidak bisa membaca Al-Quran. Keberadaan TPA Lisanul Arab Parigi ini diharapkan dapat menjadi media bagi anak-anak di Parigi Motong untuk belajar Al-Quran. TPA ini memiliki arti yang sangat penting. Jika ingin menanamkan rasa kecintaan Al-Quran kepada anak, harus menanamkan sejak usia dini. Jika kita ingin menanamkan kecintaan Al-Quran saat dewasa, maka harus ditanamkan sejak usia dini. Kami merasa termotivasi dengan keadaan anak-anak yang saat itu memang masih minim ya, banyak yang kurang dan banyak yang tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Sehingga dari motivasi inilah kami berupaya untuk bagaimana caranya membangun sebuah taman pengajian Quran yang bisa menjadi media terbaik buat anak-anak yang di wilayah Parigi untuk bisa belajar Al-Quranul Karim. Sadar pun kita ataupun tidak bahwa taman pengajian Quran ini sangat penting. Sebagaimana ulama juga mengajarkan kepada kita, ketika kita ingin mengajarkan rasa cinta kepada anak kita, maka kita harus menanamkannya dari usia dini. Kalau kita ingin mengharapkan anak kita cinta dengan Al-Quran pada waktu mereka sudah dewasa, maka kita harus menanamkan rasa cinta itu dari usia dini sebagaimana usia SD 7, 8, 9 atau 10 tahun ke depan. Ada mungkin satu dampak positif yang sama-sama kita bisa lihat. Ketika anak-anak kita di TPA itu sudah belajar bagaimana melaksanakan sholat 5 waktu, walaupun itu katakan durasinya cuma 2 jam, 3 jam, tapi mereka akan pulang dengan ilmu, dengan cara, dengan wawasan keislaman yang sudah diajarkan oleh guru-gurunya ketika mereka pulang, dan itu pun akan mereka bawa pada waktu mereka sudah dewasa nantinya.
Tujuan utama TPA adalah mendidik anak agar mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, baik itu hablu minallah maupun hablu minannas. Mengamalkan kandungan Al-Quran juga berarti menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang baik. Keberadaan Taman Pendidikan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat, khususnya umat muslim, tentunya diharapkan akan melahirkan generasi-generasi Islam yang Islam dan Qur'ani, melahirkan generasi yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Alhamdulillah pemirsa, setelah perjalanan saya di beberapa taman pengajian anak, tentunya apabila anak-anak kita ditanamkan Al-Quran sejak dini, membaca, menulis, dan menghafalkannya, kita berharap ke depan bahwa tercipta generasi Islam yang Qur'ani dan tercipta hafiz-hafiz Quran yang baru, yang insya Allah yang beriman, bertakwa, dan beramal soleh. Pemirsa, sekian perjalanan saya di Jejak Islam kali ini. Saya Agung Muhammad pamit, sampai ketemu di episode berikutnya. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.